Jadi Yin Yoga adalah yoga dengan gerakan yang pelan, statis, dan pasif. Jadi bedanya dengan yoga yang mungkin biasa teman-teman lakukan bersifat aktif, ini bersifat pasif. Kita akan menahan gerakannya lebih lama, sekitar 3-5 menit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita memberikan penekanan pada persendian, ligamen, tendon, dan juga connective tissue seperti fascia. Jadi kita dengan Yin Yoga ini berguna untuk menambah fleksibilitas, memperbaiki fleksibilitas, juga membantu kita menjadi lebih tenang. Jadi dalam posisi meditatif, karena kita harus diam dalam satu pose yang cukup lama. Ini adalah challenge-nya bagi kita semua yang selalu aktif, terpaksa harus diam di 3 atau sampai 5 menit. Sama juga seperti kita sekarang dengan adanya keadaan seperti ini, dipaksa untuk masuk kembali ke dalam rumah. Harus diam di rumah. Seperti pada latihan ini, kita juga diajak untuk kembali ke rumah, di mana rumah kita yang sebenarnya adalah tubuh kita. Jadi pada saat nanti melakukan pose, benar-benar kita melakukan perjalanan kembali ke dalam tubuh kita masing-masing. Dengarkan apa yang tubuh kita rasakan. Dan kita hormati tubuh kita pada saat ini. Hari ini, jadi itu intinya Yin Yoga. Kita akan melakukan menahanan 3-5 menit yang gunanya adalah memperkuat persendian, menambah fleksibilitas, dan juga membuka jalur energi atau meridian yang menurut tradisional Chinese medicine. Jadi istilahnya seperti acupuncture, kita membuka jalur energi. Pada hari ini saya akan khususkan jalur energi atau meridian yang ada di kaki bagian depan, tubuh bagian depan, yaitu stomach dan spleen, atau perut dan limpa, yang berhubungan dengan pencernaan. Mungkin teman-teman udah tahu bahwa pencernaan itu penting sekali tugasnya untuk menjaga imunitas tubuh. Ya. Jadi pada hari ini aku akan share semua latihannya berfokus pada di kaki bagian depan dan tubuh bagian depan, stomach dan spleen, yang berhubungan juga dengan elemen bumi. Jadi elemen bumi yang pernah dengar, kita terdiri dari 5 elemen. Stomach dan spleen itu adalah elemen bumi, yang berguna untuk transformasi dan grounding, untuk balance. Jadi ini adalah saat yang penting untuk kita menjaga balance, tetap grounding, berkoneksi pada bumi yang saat ini sedang bertransformasi. Nanti pada saat melakukan gerakan, saya akan selalu berikan option, karena bentuk tulang kita berbeda-beda. Mungkin pose saya dengan pose teman-teman akan berbeda, tidak apa, nggak harus sempurna, yang penting adalah fungsinya. Jadi kita akan berlatih yoga sesuai dengan fungsinya. Saya akan jelaskan, selalu tekankan area mana yang kita mau rasakan. Fokus pada areanya, itu target area. Saya akan selalu sebutkan target area. Hanya fokus pada target area di mana kita mau merasakan tensionnya itu. Bentuknya mungkin nggak cantik, nggak apa-apa, karena emang bentuk tulang kita berbeda-beda. Jadi itu intinya, hindari ada rasa sakit yang tidak nyaman. Jadi pada saat masuk pose, gunakan usahanya effortnya sekitar 60-80% aja, jangan sampai pas masuk pose udah gemeteran. Jadi kita mau selalu gentle dengan badan kita sendiri, ya. Jadi itu intinya, gunakan option, kembali perjalanan ke dalam tubuh, kenali lagi tubuhnya seperti apa, sensasi yang terjadi di dalam tubuhnya apa. Ya, itu adalah intinya. Oke, sambil jalan saya akan jelaskan untuk pose-posenya, cara masuknya, dan yang penting jangan lupa bernafas. Selalu bernafas, karena pada saat masuk pose kita mau ototnya rileks. Ototnya usahakan tidak kontraksi, tidak mengencang, kita mau ototnya rileks, supaya kita bisa memberi penekanan pada persendiannya. Ya. Jadi selalu ingat untuk bernafas. Oke. Sekarang sebelum mulai, saya ingatkan lagi props-nya, karena dalam Yin kita perlu banyak alat bantu. Karena pada saat melakukan pose, kita harus cukup nyaman dalam pose itu, tapi tension atau target areanya kita bisa capai. Ya. Yang sudah baca, mungkin saya ingatkan lagi, kemarin saya sebutkan kita perlu selimut atau handuk yang tebal,
handuk kecil, atau kalau nggak punya yoga belt, boleh pakai handuk kecil. Balok yoga, kalau nggak punya boleh buku yang tebal. Jadi kita cari yang kreatif aja yang ada di rumah kita pakai. Dan yang penting juga adalah guling. Ini adalah guling yoga. Kalau nggak punya guling tidur boleh, bantal tidur boleh. Ya. Jadi ini props yang akan kita pakai. Oil-oilnya boleh sesuaikan dengan oil yang favoritnya. Kalau hari ini saya diffuse stress away. Dan sebelum mulai, saya siapkan ada 4 oil, tapi terserah Anda masing-masing. Hari ini saya pengen pakai frankincense, karena frankincense untuk saya bantu saya untuk grounding. Grounding adalah kita berkoneksi kembali kepada bumi, yang pada hari ini saya akan tekankan elemen buminya. Elemen kita untuk kembali kepada bumi, kembali kepada tubuh kita masing-masing. Ya. Yuk kita mulai aja. Sebelum mulai saya akan pakai oilnya frankincense. Mungkin yang udah sering pakai. Saya akan teteskan di tangan sebelah kiri 1-2 tetes. Dan saya akan oleskan 3 kali searah jarum jam untuk mengaktifasi DNA dari oilnya. Saya akan letakkan di skup tangannya dan akan letakkan di depan hidung. Sekitar 1-2 inci atau 2,5-5 cm di depan hidung. Dan pelan-pelan kita hanya akan hirup aromanya dari oil ini. Tarik nafas dan buang nafas sekitar 30-60 detik. Sambil rasakan sensasi yang terefek pada tubuh dari oil ini. Merasakan lebih grounding, berkoneksi dengan bumi. Dan mulai bawa ketenangan ke dalam tubuhnya dengan bernafas. Dan pelan-pelan dilepaskan. Boleh dikosokkan telapak tangannya sampai hangat. Sekarang letakkan jari-jari tangannya seperti ini, sehingga ibu jarinya bertemu di tengah. Letakkan ibu jarinya di antara alis mata. Kita akan bernafas 3 kali, menarik nafas dari hidung, dan buang nafas dari mulut dengan ditiup. Inhale dari hidung, exhale dari mulut tiup. 1 kali lagi, tarik nafas. Buang nafas dari mulut ditiup dengan lembut. Sekarang letakkan ibu jari di pelipis dan keempat jarinya di dahi. Tarik nafas dari hidung lagi. Buang nafas dari mulut sambil dipijat ke arah samping. Kita akan terus bergerak naik agak ke atas dengan pernafasan yang sama. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut, sambil memijat jarinya ke arah luar. Terus bergerak sampai ke kepala area bawah belakang dengan pernafasan yang sama. Terus bergerak sampai di occipital atau di batang kepala. Inhale. Exhale, buka ke samping. Leher bagian atas. Inhale. Exhale, tiup. Terus bergerak ke pangkal leher. Inhale. Dan exhale. Sekarang letakkan tangannya di bahu. Sikunya biarkan berat ke arah bawah. Kita akan merilis tension di area bahu. Tarik nafas dari hidung. Buang nafas, kita akan lepaskan ke bawah. Sekali lagi. Inhale, biarkan sikunya berat ke bawah. Exhale, lepas.
Sekarang tangan kanan Anda masing-masing, saya tidak mirror image, tangan kanan pegang di bahu yang sebelah kiri. Tarik nafas dari hidung, buang nafas, bawa ke samping. Sekarang bahu yang sebelah kanan, inhale, exhale, buang ke samping. Kita melepaskan semua ketegangan yang disimpan di area bahu. Sekali lagi, tarik nafas, buang nafas. Bahu yang kanan, inhale, exhale. Oke. Sekarang letakkan telapak kakinya di tengah, boleh dipegang. Kita gerakan lututnya ke atas dan ke bawah. Kita mulai melepaskan ketegangan pada area hips. Sekarang luruskan kaki yang sebelah kiri, jadi kiri Anda masing-masing, tidak mirror image. Ambil kaki yang sebelah kanan. Boleh dipegang telapak kaki dengan lutut, boleh seperti ini, dan dekatkan ke arah badan. Jika Anda bisa dan mau coba, silakan letakkan telapak kakinya di dalam siku dan peluk kakinya ke arah dalam. Panjangkan tulang spine, inhale dan exhale pelan-pelan kita ayunkan. Sekarang bernafas dengan normal. Bernafas dari hidung dan membuang nafas dari hidung. Dan kita ayun, kita rock side to side, mulai membuka ketegangan pada area hips. Sekarang letakkan telapak kaki yang kanan di atas lutut yang sebelah kiri. Boleh ambil lagi oil. Kemarin saya minta ada tips basil atau cinnamon bark yang membantu kita untuk menambah imunitas. Kita akan memulai meletakkan oil ini di telapak kaki. Jadi boleh diteteskan, hari ini saya memilih tips. Silakan Anda pilih, sesuaikan dengan oil yang Anda butuhkan saat ini. Kembali di clockwise 3 kali, dan saya akan oleskan di telapak kaki. Nah, kalau Anda bisa lihat, saya oleskan seluruh telapak kaki. Saya akan memulai dari jari-jari kaki. Gerakan yang simple, kita akan memulai memijat jempol kaki. Jadi dengan gerakan memutar, kita akan memijat. Karena di dalam TCM, di sini ada titik-titik akupunktur yang menuju pada 6 organ penting. Di ibu jari kaki ini ada spleen atau limpa yang hari ini kita akan fokuskan, juga dengan ada liver. Jadi boleh diputar untuk mengaktifasi dan menstimulasi energi atau meridian. Dan jari yang kedua, boleh diputar, dipijat. Di sini ada titik meridian stomach atau perut yang hari ini juga akan kita fokus. Jari ketiga, di sini tidak ada titik meridiannya. Jari keempat, di sini ada gallbladder atau kandung empedu. Jari kelingking, di sini ada ginjal dan kandung kemih. Jadi kalau lagi sambil nonton, nanti boleh sambil kita stimulasi titik-titik meridian yang ada di kaki. Sekarang kita akan cabut. Mungkin kalau masih kecil dulu suka dicabut sama mama papanya sambil nonton, sambil dicabut. Sekarang kita juga boleh sambil nonton, kita cabut jari kakinya satu persatu. Karena ini menstimulasi meridian yang ada di jari-jari kaki kita. Oke. Sekarang masukkan jari tangannya di antara jari kaki. Kalau Anda bisa lihat, saya masukkan di antara jari kaki. Saya akan putar pergelangan kakinya. Jadi ankle-nya diputar ke arah luar, ke arah dalam. Sekarang ditarik ke arah dalam, point, dorong, flexion, point, flexion. Sekali lagi, point, dan flexion. Oke, lepaskan, kita akan ganti kaki.
kaki. Sekarang kaki kanan lurus, raih kaki yang sebelah kiri. Optionnya boleh hanya dipegang seperti ini. Yang mau coba boleh letakkan di siku dan peluk. Panjangkan tulang punggung dan kita akan gerakan ke kanan dan ke kiri, rock side to side. Sekarang fokus di area hip sebelah kiri, kita membuka area hip sebelah kiri. Sekarang letakkan telapak kakinya di atas lutut yang kanan, ambil lagi oilnya, kalau tadi pakai tips lagi dan diteteskan. Boleh diputar 3 kali clockwise, mengaktifasi DNA dari oil, dan kita akan usapkan di seluruh permukaan telapak kaki. Sekarang kita pijat jari kakinya satu persatu, mulai dari ibu jari kaki, stimulasi spleen dan liver. Jadi titik akupunktur, di situ ada spleen, di bagian luar di ibu jari kaki, di dalam ada liver. Jari kedua ada stomach atau perut. Dirotasi, diputar. Jari yang ketiga. Jari keempat gallbladder atau kandung empedu. Jari kelingking ada ginjal dan kandung kemih. Sekarang kita akan cabut jari satu-satu, jadi kakinya satu-satu kita cabut. Jadi gerakannya simple, tapi sudah cukup menstimulasi, membangunkan meridian yang ada di jari kaki. Sekarang masukkan jari tangannya di antara jari kaki. Kita akan putar ankle-nya ke arah luar beberapa kali, ke arah dalam. Dan tarik ke dalam, point, flexion, point, flexion. Sekali lagi, point, dan flexion. Dan lepaskan, kedua kakinya luruskan. Kita boleh tap dengan lembut seluruh kakinya, mungkin paha depan, paha samping, mungkin punggung bawah yang hari ini terasa pegal, tangan, kita tap, kita membangunkan sel-sel tubuhnya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan gerakan pose pertama, yang disebut Seisa atau Japanese sitting position. Jadi seperti orang Jepang yang biasa kalau lagi duduk, duduknya di atas tumitnya. Kalau terasa tidak nyaman, untuk yang mempunyai masalah lutut, boleh letakkan selimutnya atau handuk tebal di antara lutut. Ini akan mengurangi tekanan pada lutut. Yang tidak nyaman pada punggung kaki, boleh letakkan di bawah punggung kakinya. Ya, atau juga boleh diletakkan di depan tumit, di depan lutut. Jadi boleh dipilih letak dari selimutnya. Karena kita akan di sini cukup lama, jadi cari posisi yang cukup nyaman. Duduk di atas tumit, panjangkan tulang punggungnya. Jadi punggungnya tidak bongkok dan tidak mendengkak. Kita selalu membawa spine-nya ke atas. Ya. Oke, cari posisi yang nyaman. Kita akan di sini sekitar 2 menit. Bahunya tetap rileks. Kita akan tambahkan gerakan. Angkat tangan ke atas. Raih telinga yang sebelah kiri. Tarik nafas. Buang nafas, pelan-pelan jatuhkan kepalanya ke bahu yang sebelah kanan. Bahu kiri tetap rileks. Tangan kiri boleh tunjuk ke arah bawah atau boleh kaitkan ke belakang. Pegang pinggang yang kanan. Yang mau dirasa adalah leher dan bahu sebelah kiri. Jangan lupa bernafas, inhale dan exhale. Rasakan peregangannya di leher dan bahu sebelah kiri. Pelan-pelan lepaskan
kembali ke tengah. Tangan kanannya tetap diangkat, sekarang tekuk dan raih di belakang leher, di bawah leher. Sekarang pegang dengan tangan kiri, dorong ke arah belakang sehingga membuka bahu kanan ke arah belakang. Buka ketiaknya ke arah belakang. Perhatikan punggungnya tetap memanjang ke atas, duduk di atas tumitnya. Kita beri tekanan pada punggung kaki. Dan pelan-pelan lepaskan. Kita akan ganti sebelah kiri. Tangan kiri ke atas, raih telinga yang sebelah kanan. Tarik nafas dan baru pelan-pelan jatuhkan kepalanya ke bahu yang sebelah kiri. Sekarang rasakan di leher dan bahu kanan. Tangan kanan boleh tunjuk ke bawah atau boleh kaitkan ke arah belakang. Dengan bernafas, semakin membawa kepalanya ke arah kiri, semakin membuka leher dan bahu yang kanan. Kita menstimulasi stomach dan spleen meridian dengan cara duduk seperti ini. Pelan-pelan lepaskan. Kepalanya kembali ke tengah. Luruskan tangan yang sebelah kiri, ditekuk. Boleh raih di bawah leher, pangkal leher, di tengah-tengahnya. Raih dengan tangan kanan, dorong ke belakang. Buka lagi bahu yang sebelah kiri. Kita tahan di sini. Terus bernafas. Dan pelan-pelan lepaskan. Boleh dilepaskan. Sekarang kita akan letakkan telapak tangannya di lantai. Jari-jari menghadap ke dalam. Jadi pelan-pelan kita tekan jari-jari tangannya ke lantai. Kita mulai menstimulasi juga meridian yang ada di jari tangan. Dan membuka pergelangan tangan bagian dalam. Jadi pelan-pelan kita tekan. Sekarang kita akan balik. Jadi telapak tangannya menghadap ke atas, punggung tangannya kita tekan ke arah lantai. Yang dirasakan adalah sekarang pergelangan tangan bagian luar. Pelan-pelan ditekan, tidak perlu terlalu keras. Kita hanya mau membuka meridian yang ada di tangan. Dan pelan-pelan lepaskan. Oke, sekarang kita akan ke posisi selanjutnya. Boleh majukan dulu badannya yang mungkin terasa kaku di area pergelangan kakinya. Boleh digerakkan pergelangan kakinya, di shake. Boleh di tap ke arah lantai jari-jarinya. Kita akan lanjutkan ke posisi yang berikutnya, mulai dari jari kaki. Sekarang kita akan memberi penekanan di persendian jari-jari kaki. Kita akan masuk dalam posisi jinjit. Jadi jinjitkan benar-benar jari kakinya masuk ke arah dalam. Kita mau membuka telapak kakinya. Yang mungkin familiar dengan VitaFlex, kita mau membuka seluruh telapak kakinya, khususnya di pinggir sini sampai dengan spine kita. Dan sekali lagi kita akan memberi penekanan jari kaki, menstimulasi dan membuka jalur meridian yang ada di jari kaki. Gerakan ini simple tapi cukup challenging. Jadi saya akan berikan option. Option pertama, boleh pakai balok atau buku. Mungkin bukunya mesti lebih tebal. Boleh letakkan di antara kaki sehingga bisa duduk dengan balok atau buku yang lebih tebal. Ya.
Itu option yang pertama. Option kedua, boleh letakkan bantalnya di bawah lutut. Jadi ini option akan sedikit mengurangi tekanan pada jari kaki. Karena cukup challenging, gerakan yang simple tapi challenging karena kita jarang melakukannya, boleh pakai option dulu. Ya. Jadi optionnya boleh letakkan balok atau buku dan duduk di atasnya yang diletakkan di antara kedua telapak kaki atau bantal di bawah lutut. Yang mau coba tanpa balok dan tanpa guling juga boleh, jadi benar-benar duduk di atas lutut tumitnya. Perhatikan punggungnya panjang, bahunya rileks, tidak tegang. Dagunya boleh sedikit dibawa ke dalam sehingga tulang lehernya memanjang ke atas. Bayangkan ada tali yang saya tarik dari ubun-ubunnya sehingga memanjang energinya ke atas. Kita akan tahan di sini 2 menit. Kapan saja Anda perlu beristirahat, silakan. Kembali dengarkan badannya masing-masing. Sekarang fokus pada jari kaki, fokus pada nafas, nafasnya tetap tenang. Dan saya akan tambahkan dengan tangan. Angkat tangan kirinya ke depan. Kita akan tarik jarinya satu persatu, mulai dari ibu jari tangan, jempolnya kita tarik ke dalam. Jadi ditarik ke dalam, ini adalah meridian dari paru-paru. Kita membuka meridian paru-paru. Sekarang jari telunjuk, meridian usus besar. Jari tengah, ini adalah perikardium atau selaput jantung, selaput yang melindungi jantung. Jari manis, ini adalah triple burners. Jari kelingking, jantung dan usus kecil. Kita ganti tangan, mulai lagi dari jempol yang sebelah kanan tarik ke dalam, meridian paru-paru kita buka. Jari telunjuk, meridian usus besar. Jari tengah, perikardium atau selaput jantung. Jari manis, triple burners. Dan jari kelingking, jantung dan usus kecil. Oke, pelan-pelan boleh lepaskan, udah 2 menit, lumayan ya, terasa ya. Kakinya boleh di-shake, mungkin jari-jari kakinya terasa banget, ankle-nya juga. Kita istirahatkan dulu, di-shake, lepaskan ketegangannya di situ. Mungkin kerasa seperti energinya kembali jalan, terasa hangat. Itu disebut chi rush, jadi energinya atau chi-nya kembali jalan lagi dari daerah yang tadi kita kasih penekanan. Oke, yuk sekarang lanjutkan. Kita akan bergerak sedikit lebih cepat. Setelah ini kita akan lebih lama, tapi sekarang kita mau fokus lagi di ankle. Kalau tadi dari kaki, sekarang di ankle. Oke, boleh siapkan lagi selimutnya. Boleh digulung, nanti yang perlu. Sekarang kembali duduk dalam posisi seperti tadi. Selimutnya boleh letakkan di bawah punggung kaki jika punggung kakinya terasa sakit. Duduk kembali di atas tumit. Tangannya letakkan di samping. Sekarang kita akan mengangkat lututnya dari lantai. Jadi condongkan badannya ke belakang dan angkat lututnya semampu Anda. Jadi nggak harus tinggi, sedikit aja nggak apa-apa.
Yang penting Anda rasakan tarikannya di sepanjang paha depan. Mulai dari pergelangan kaki bagian depan, betis sampai paha depan terasa tarikannya. Ya. Yang mau ada bantal, boleh juga kita ganjel pakai bantal. Ya, bantalnya kalau ketinggian boleh pendek aja boleh. Yang penting tetap terasa target area adalah saya mau membuka pergelangan kaki bagian depan. Ya. Jadi tangannya boleh di samping, tapi berat badannya tidak di tangan. Tangan tidak menyangga, tapi hanya menyentuh dengan lembut, tarik lututnya ke atas. Ya, jadi kita akan membuka mulai dari pergelangan kaki sampai ke paha depan. Usahakan bahunya rileks, dadanya juga tidak tegang. Boleh menarik nafas dan membuang nafas. Tetap perhatikan pada nafas. Dan dengarkan tubuh Anda, kapanpun perlu istirahat, silakan beristirahat. Jika sulit untuk diangkat, hanya duduk saja seperti di awal tadi, boleh. Jangan paksakan, selalu dengarkan tubuh Anda. Gerakan simple yang cukup challenging. Selalu menarik nafas dan membuang nafas, rilekskan ototnya, fokus pada persendian pergelangan kaki bagian dalam. Sepuluh detik lagi. Oke, pelan-pelan lepaskan. Boleh luruskan dulu kedua kakinya. Dan kita akan istirahat sebentar. Jadi dalam Yin Yoga selalu ada jeda di antara posenya yang disebut rebound. Pada saat rebound ini sangat penting karena kita merasakan sensasi yang terjadi dalam tubuh. Mungkin terasa hangat di area kaki, area paha. Mungkin juga terasa dingin, setiap orang sensasinya akan berbeda. Jadi nikmati aja sensasinya. Rasakan chi-nya atau energinya kembali jalan. Stimulasi meridian perut dan limpa. Ya, beberapa nafas lagi di sini dan istirahat sebentar, rasakan di area paha depan, area betis, pergelangan kaki bagian depan. Oke, yuk kita lanjut karena ini masih siang, Yin-nya akan sedikit lebih aktif. Kita mau menambahkan gerakan-gerakan karena mungkin kita sudah terlalu lama tidak bergerak. Sekarang kita akan masuk dalam posisi cat and cow. Pastikan lutut dengan hipsnya sejajar, bahu dengan pergelangan tangannya sejajar. Kita akan lakukan spine articulation, boleh lihat saya dulu. Jadi pada saat menarik nafas, pantatnya naik ke atas, perutnya jatuhin ke bawah, bahunya bertemu di tengah, dan lihat sedikit ke depan. Jadi benar-benar jatuhin perutnya ke bawah.
Pada saat buang nafas, kepalanya dulu yang bergerak, lihat perut bawah, buka shoulder blade-nya, perutnya masuk, dan tailbone-nya masuk. Jadi seperti cat stretch, kayak kucing yang lagi stretch. Tarik nafas, pantatnya dulu yang bergerak naik, perutnya relax, bahunya di-squeeze ke tengah, dan lihat ke depan. Buang nafas, kepalanya dulu yang bergerak, lihat ke bawah, antara ke perut, buka punggung atas, perut, dan squeeze tailbone-nya. Oke, sekarang kita lakukan 2 kali lagi, gerakannya sesuai dengan nafas Anda masing-masing. Jadi benar-benar bergerak di sepanjang spine. Kita melakukan spine articulation, memijat area spine. Jadi pada saat inhale bergerak dulu, tailbone-nya naik, perutnya, squeeze shoulders, ya ke depan. Pada saat buang nafas, kepalanya dulu yang bergerak, bahunya dibuka, perut masuk, dan tailbone in. Jadi sekali lagi, sesuaikan dengan gerakan dan nafasnya masing-masing. Dan setelah selesai, Anda boleh kembali ke posisi netral. Sekarang kita akan majukan kaki kanan ke depan. Jadi sebisa Anda, kaki kanannya maju. Kaki kiri kita akan bawa sejauh mungkin ke belakang. Kembali kita akan fokus di paha depan dan hip flexor. Ya. Perhatikan, aku akan kasih contoh, perhatikan kaki yang depan. Kalau terasa hipsnya mentok, ada tulangnya bertemu dengan tulang di sini, kakinya boleh sedikit dibuka ke samping. Sehingga ada space untuk menjatuhkan hip flexor-nya ke arah bawah. Ya, jadi boleh stay di sini, tangannya boleh di dalam atau boleh di luar kaki. Yang punya balok atau buku, boleh pakai bukunya sebagai perpanjangan tangannya. Lututnya kalau sakit boleh dikasih selimut atau handuk. Fokusnya adalah kita membuka hip flexor sebelah kiri. Kita sebut up dragon, boleh stay di sini, boleh stay di sini. Jadi boleh pilih, kalau di sini terlalu kuat, jatuhkan tangannya ke lantai. Oke. Kita akan coba di sini 2 menit. Perhatikan lututnya. Kalau terasa tidak nyaman, boleh letakkan selimut di bawah lutut. Sudah set waktunya 2 menit di sini. Tarik nafas dan buang nafas. Perhatikan area kaki yang sebelah kanan. Kalau lebih nyaman untuk dibuka sedikit keluar, boleh. Fokus pada hip flexor yang sebelah kiri dan paha depan sebelah kirinya. Jauhkan lagi kaki kirinya sejauh yang Anda bisa, sampai rasanya membuka di pangkal panggul sebelah kiri. 1 menit lagi. Dan selalu bernafas, ingat untuk bernafas. Dua 20 detik lagi. Kapan saja Anda perlu istirahat, silakan.
Ini adalah latihan untuk Anda sendiri. Sesuaikan dengan tubuh dan keadaan Anda saat ini. Dan lepaskan, bawa kaki kanannya ke belakang. Kita akan istirahat dalam posisi child pose. Jadi jatuhkan kepalanya ke arah lantai, bahunya rileks. Sedikit ada pijatan di area perut. Rasakan perenggangan di punggung belakang. Atur kembali nafasnya. Jika tadi terasa lebih cepat, kembali atur sehingga kembali tenang. Tarik nafas. Dan buang nafas, pelan-pelan kita roll badannya. Kembali tegak, satu persatu vertebrae-nya, tulang punggungnya kita kembali tegakkan. Oke, kita lanjutkan ke sisi yang kebalikannya. Kalau tadi kaki kanan yang maju, sekarang langkahkan kaki kirinya ke depan. Kanan dan kiri biasanya berbeda. Jadi Anda kembali mengenali tubuh Anda. Tangannya boleh di dalam, boleh di luar. Boleh sedikit, kalau saya lebih nyaman, kakinya sedikit dibuka. Kaki kanannya di pangkal panggul sebelah kanan. Rasakan tarikan di paha depan. Perhatikan lutut kanan, jika tidak nyaman boleh alasi dengan selimut atau handuk. Kita akan mulai menahan di sini 2 menit. Tarik nafas dan buang nafas. Kembali pikirannya kembalikan ke tubuh Anda, perhatiannya. Mati ya, Bu? Ya, Bu Sandra, ada yang bisa dibantu? Kok mati ya? Mati. Keluar nggak aku? Nggak ya? Ibu masih ada bersama kita sih? Oh, aku kok nggak, ini aku kok nggak ada ya? Apanya? Screen aku. Screen Bu Sandra ada saya bisa lihat. Bisa lihat ya? Iya. Oke, aku nggak bisa lihat diri. Teman-teman semua bisa lihat screen Bu Sandra. Kita cek dulu. Ada kan? Semua bilang ada. Ya, aku yang nggak bisa. Screen aku yang hilang. Oh, oke. Tapi kita cuma bisa lihat lantainya Bu Sandra nih sekarang. Posisi HP-nya mungkin ya? Atau posisi iPad-nya? Nggak rubah. Oke, yang lain boleh dilepaskan dulu, aku lihat. Nah, tunggu posisi ya. HP-nya sepertinya. Tunggu sebentar, kenapa seperti ini?
Posisi kamera, oh ke belakang Ibu punya menurut teman-teman nih. Iya, oke. Oke, baik. Oke, kita lanjut aja. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ketemu lagi kita. Kalian istirahat dulu yang udah tadi kita udah lepaskan, dari posisinya kita rebound lagi. Ya, jadi boleh diistirahatkan. Tadi sudah 2 menit di setiap sisi kakinya. Bu Sandra mungkin nggak nyadar, di sini ada 100 lebih orang yang survive dan bertahan loh. Yeay, asik ya. Teruskan ya, kita masih ada waktu ya Bu Indri, kita masih ada waktu untuk berapa menit lagi Bu Indri? Untuk latihan ada 15 menit lagi. Oke, sip. Kita lanjutkan karena kita udah istirahat barusan. Kita akan lanjutkan. Boleh ambil bantal atau buku. Kita masih fokus di area paha depan. Saya akan letakkan bantal atau buku. Ya, jadi posisinya sekarang kita akan tiduran. Posisi pada tiduran, angkat hipsnya dan letakkan bantal atau buku di bawah pinggang atau di sakrum. Ya. Sakrum itu aku akan tunjukkan letaknya di mana. Kalau ini pinggang, ini lumbar, ini tailbone, sakrum itu adalah tulang segitiga di antara tailbone dan lumbar. Jadi pastikan bantalnya tidak di pinggang, tapi di bawah pinggang. Ya. Jadi posisi masuknya juga penting, kita harus tidur, tekuk lututnya, angkat hipsnya dan masukkan alat bantu, boleh bantal yang lebih tinggi atau buku. Pastikan bantalnya cukup tinggi, karena kita mau membuka perenggangan di paha depan. Luruskan kakinya pelan-pelan. Di sini kita akan merasa membuka pada kembali hip flexor, pangkal panggul, perut, bagian depan, dan juga sedikit pijatan atau compression pada punggung belakang. Ya. Jadi boleh ditinggikan bantal atau bukunya sehingga terasa membuka pada area perut depan karena kita akan fokus di bagian depan. Hip flexor, pangkal panggul, pijatan pada punggung bawah. Oke. Kalau semuanya sudah dapat di posisi ini, saya akan set waktunya, kita akan bertahan di sini 3 menit. 3 menit dari sekarang, rilekskan bahunya, rilekskan kepalanya. Kita akan tarik nafas, inhale, dan exhale dari mulut, tiup. Untuk membantu merilekskan otot, merilekskan tubuhnya. Jadi perhatikan alat bantunya ada di bawah pinggangnya, ada di sakrum. Dan kita kembali grounding, berkoneksi dengan bumi. Membuka meridian yang ada di depan, stomach dan split. Memberi pijatan pada punggung bawah, area ginjal. Menstimulasi pencernaan. Stomach dan spleen juga berhubungan dengan emosi. Jadi elemen bumi ini berhubungan dengan emosi. Emosinya adalah, kalau tidak seimbang, adalah worry atau khawatir yang berlebihan, overthinking. Yang mungkin kita rasakan ini selama ini ya, dengan adanya wabah corona ini, kita banyak menyimpan rasa khawatir yang berlebihan. Dan ini bisa mempengaruhi pencernaan kita. Mungkin banyak yang menjadi kembung, sering kembung, mungkin sering diare atau konstipasi, karena adanya ketidakseimbangan dari elemen bumi.
Kembali bernafas. Tetap tenang dalam posisi ini. Masih ada 15 detik lagi. Oke, 3 menit sudah berlalu. Sekarang tekuk kedua lututnya seperti di awal. Angkat hipsnya dan pindahkan bantal atau bukunya atau baloknya dari bawah. Jatuhkan kembali hipsnya ke lantai. Dan kita akan istirahat di sini atau rebound sambil rasakan sensasi yang terjadi pada area hips dan area perut. Lututnya boleh tetap ditekuk, boleh diluruskan. Jadi boleh cari posisi rebound atau istirahat yang nyaman untuk masing-masing. Dan kembali rasakan sensasi yang terjadi pada tubuh. Rasakan mungkin perutnya terasa lebih membuka, lebih lega. Oke, kita lanjutkan untuk posisi yang terakhir, masih berhubungan dengan pencernaan. Tekuk kedua kakinya, sekitar mungkin 90 derajat, buka tangannya ke arah samping. Dan kita akan jatuhkan kedua kakinya ke arah kiri. Bahunya yang kanan tetap menghadap ke atas. Jadi sedikit ada twisting di area spine, di area perut ada sedikit pelintiran. Bahunya tetap rileks. Yang kakinya masih menggantung, mungkin nggak bisa nempel ke tembok. Boleh taruh bantal atau buku atau balok di bawah lututnya. Jadi yang penting kita merasakan twisting spine-nya. Bahu kanannya biarkan jatuh ke arah lantai, badannya tetap, dadanya menghadap ke atas. Kepalanya boleh diarahkan senyamannya, boleh lihat ke kiri, boleh lihat ke atas, atau boleh lihat ke kanan. Ya, jadi benar-benar cari posisi yang nyaman, rilekskan seluruh tubuhnya, dan kita akan tahan di sini 3 menit.
Pelan-pelan kita lepaskan, angkat lagi kedua lututnya kembali ke tengah. Kita pegang lututnya, kita gerakkan dulu ke kanan dan ke kiri. Beri sedikit pijatan pada punggung bawah. Dan kita akan lakukan langsung ke sisi yang sebelahnya. Buka lagi tangannya ke samping. Jatuhkan sekarang kedua lututnya ke arah kanan. Rasakan kembali area spine, tulang punggungnya, ada perputaran, ada twist di area sana. Ada sedikit twist di area perut. Bahu kirinya rileks, biarkan jatuh dekat ke arah lantai. Dan kita tahan lagi 3 menit di sini. Pelan-pelan kita lepaskan dari posisinya. Kembali angkat kedua lututnya, kembali ke tengah. Pegang lagi kedua lututnya. Sekarang kita akan putar sedikit buat bentuk lingkaran. Boleh lingkaran yang kecil atau lingkaran yang lebih besar. Masih memijat di area punggung bawah. Ke arah kanan dan boleh ganti ke arah yang sebaliknya. Buat lingkaran yang kecil atau lebih besar. Dan pelan-pelan kita akan luruskan kedua kakinya satu persatu. Kita akan masuk dalam posisi savasana atau posisi istirahat yang paling akhir dari setiap sesi yoga.
Boleh cari posisi yang nyaman untuk Anda. Boleh tutup matanya mungkin dengan handuk kecil. Boleh pakai bantal. Boleh letakkan bantalnya di bawah lutut untuk mengurangi tekanan pada punggung bawah. Rilekskan seluruh tubuhnya. Boleh tutup matanya mungkin yang ruangannya masih cukup terang. Boleh ditutup matanya untuk lebih membawa rileks. Kita akan masuk dalam posisi savasana, mulai rilekskan dari jari-jari kaki, pergelangan kaki, rilekskan betis, lutut, paha, rilekskan area hips, pelvis, rilekskan tulang punggungnya mulai dari bawah, tulang punggung bawah, tengah, atas. Rilekskan jari-jari tangan, pergelangan tangan, elbows, bahu, leher. Rilekskan area rahang dan otot-otot wajahnya. Lemaskan seluruh tubuhnya, lepaskan semua tension. Bayangkan tubuh Anda meleleh ke arah tanah. Kembali berkoneksi dengan bumi. Melepaskan semua rasa kekhawatiran. Kita kembali pada rasa pasrah. Menerima apa adanya tanpa menghakimi. Dan pelan-pelan kembalikan kesadaran ke dalam tubuh Anda.
Boleh mulai gerakan jari-jari kaki, pergelangan kaki. Mulai gerakan jari-jari tangan dan pergelangan tangannya boleh diputar. Gerakan kepala dengan lembut ke kanan dan ke kiri. Rentangkan tangannya ke atas, tarik kakinya ke arah bawah, tarik nafas yang dalam dan panjangkan badannya. Buang nafas, rilis. Satu kali lagi, tarik nafas yang panjang dan stretch badannya seperti bangun tidur. Buang nafas, lepaskan. Tepuk lututnya, peluk lututnya ke arah dada. Gerakan ke kanan dan ke kiri, kembali beri pijatan pada tulang bawah. Dan jatuhkan ke satu sisi, boleh kanan atau kiri. Tangan yang di bawah boleh dijadikan sebagai bantal dan kita diam dulu sebentar di sini. Dalam posisi janin atau fetal, di mana kita merasa aman, seperti janin di dalam perut ibu. Letakkan tangan yang di atas, di lantai, tarik nafas, dan pelan-pelan kita akan dorong badannya untuk kembali duduk. Jadi ini adalah posisi yang aman untuk kembali bangun. Bangun dari posisi tidur. Kita kembali duduk dalam posisi bersila. Boleh siapkan minyak untuk penutupan. Kemarin saya ada beberapa minyak, ada Joy, Release, Lemon atau Orange atau Citrus. Saya hari ini pilih Joy, karena kita tadi berhubungan dengan elemen bumi yang berkoneksi dengan emosi, jika tidak seimbang, worry. Jadi saya akan memakai Joy untuk menggantikan rasa mungkin kekhawatiran yang banyak kita rasakan akhir-akhir ini. Kembali saya akan teteskan di tangan kiri, karena kiri adalah receiving hands. Boleh teteskan satu atau dua, boleh pilih oil yang Anda rasakan perlu hari ini. Ya. Kembali diputar 3 kali, clockwise untuk aktivasi DNA oil, dan hirup sekitar 2,5 atau 5 cm di depan hidung. Dan kita akan hirup aromanya sekitar 30-60 detik. Rasakan oil dan sensasi yang terjadi di dalam tubuh. Saya merasakan joy. Saya menghapus semua rasa kekhawatiran dari diri saya. Sekarang boleh digosokkan kedua telapak tangannya sampai hangat, dan kita akan sedikit ketuk melakukan tapping. Boleh dicari collarbone, jadi tulang collarbone turun 3-5 cm sampai Anda menemukan tempat yang kosong, yang kopong. Ya. Sekarang bentuk tangannya menguncup, jari-jarinya menguncup, dan kita akan tap di titik itu. Jadi sekitar 5 cm di bawah collarbone. Ya, kita akan tap. Kita tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut. Ini adalah titik terakhir dari ginjal. Jadi untuk menambah vitalitas. Jadi kalau Anda terasa lelah, boleh di-tap di daerah ini. Cara nafasnya dari hidung, buang dari mulut. Kita lakukan beberapa kali lagi, beberapa nafas. Sekarang kita akan cari titik tengah di sternum, di tengah-tengah dada. Ini adalah thymus gland. Ini sangat penting untuk saat ini, karena thymus gland ini adalah untuk imunitas tubuh, jadi menambah kekebalan tubuh. Ya.
Posisi jari tetap sama, kuncupkan jari-jari tangan, dan kita akan tap di tengah-tengah dadanya. Kelenjar thymus. Jadi ini kalau Anda terasa tidak enak badan atau rasanya lemah, boleh di-tap di sini. Tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut. Ini penting sekali, khususnya di waktu yang seperti sekarang, di mana kita harus menjaga imunitas tubuh. Satu kali nafas lagi, inhale, exhale. Sekarang kita akan cari ujung dari ribs atau tulang rusuk di bawah payudara. Kita akan tap di situ dan berjalan sampai ke bawah ketiak. Ini adalah spleen meridian. Jadi titik terakhir dari spleen meridian yang juga berfungsi untuk imunitas. Dan kita akan tap sepanjang garis di bawah tadi itu. Mulai dari dalam, kita akan tap ke arah luar. Dan tetap bernafas seperti tadi, dari hidung dan exhale dari mulut. Dan untuk wanita ini sangat penting, apalagi kalau kita sering memakai bra kawat, sering terjadi penyumbatan di area meridian ini. Jadi ini kita membantu untuk detox juga. Kalau terasa ada rasa yang nyeri, biasanya kalau saya rasa nyeri di area bawah sini. Anda boleh fokus di area yang nyeri. Jadi tap-nya firm, tidak terlalu lemah, tidak terlalu keras. Tetap nafas, inhale dari hidung, exhale dari mulut, tiup. Ini boleh dilakukan setiap hari, kapan saja, pagi, sebelum mandi. Oke. Sekarang kita ke tulang pipi. Ini adalah perut, stomach meridian. Jadi di bawah tulang pipi, kita tap lagi dengan cara nafas yang masih sama, menarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Stomach meridian ini membantu untuk grounding. Kita akan mulai jalankan ke pelipis, ke atas alis. Terus bernafas, menarik nafas dari hidung, membuang dari mulut. Satu kali lagi. Oke. Dan yang terakhir, cari pusar Anda, pegang pusar, tangan kiri pegang pusar, tangan kanan jari tengah letakkan di antara alis mata. Kita akan menyambungkan meridian, central meridian yang ada di depan tubuh kita. Ya, jadi ditekan pusarnya dan titik di antara alis mata. Tulang punggungnya tetap panjang. Tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut. Kita lakukan 2 kali lagi, inhale, exhale dari mulut. 1 kali lagi, tarik nafas, dan buang nafas. Dan lepaskan. Sekarang bawa tangannya dari bawah ke atas. Kita tarik nafas yang dalam, buang nafas dengan suara. Kita lepaskan semua ketegangan. 2 kali lagi. Inhale. Exhale dengan suara. Kita lepaskan semua rasa khawatir. Inhale. Dan exhale. Lepaskan semua ketegangan. Letakkan telapak tangan di depan dada. Boleh tambahkan senyuman di bibir. Namaste. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat. Tetap pakai oilnya untuk support kesehatan kita. Tetap bergerak. Tepuk tangannya semua untuk Ibu Sandra yang sudah luar biasa memberikan waktu dan informasi. Thank you dari kita, Bu. Dan tadi ada pertanyaan di kolom chat. Itu boleh nggak kita
rekamannya ditaruh di YouTube yang Living Indonesia Official. Boleh aja sih, aku nggak keberatan. Oke, kabar gembira bagi kita semua kalau gitu, karena tadi banyak yang nonton tapi sambil kerja karena masih work from home gitu kan. Oke, boleh aja sih, aku nggak keberatan. Karena kan pasti untuk membantu semua ya ini ya. Ini penting banget ya latihannya untuk saat ini apalagi ya. Oke, Silakan baik. aja ya. Oke, ada 2-3 kalimat penutup buat kita semua, Bu Sandra? Ya, yang penting kita mengurangi rasa khawatir aja sih ya, itu ya intinya ya pada saat ini, karena kekhawatiran itu mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kembali selalu ke diri kita masing-masing, jangan terasa tersiksa di dalam rumah. Anggap aja kembali ke rumahnya adalah tubuh kita masing-masing, kembali ke keluarga. Itu aja sih Bu Indri. Oke, Jaga kesehatan ada pertanyaan ini. juga. Sebaiknya ini minimal seminggu berapa kali sih gerakan-gerakan ini dilakukan? Ini sebenarnya gerakan simple banget. Jadi semakin sering lebih banyak manfaatnya dibandingin cuma beberapa kali seminggu. Contohnya seperti duduk seperti ini, duduk yang sangat simple, sambil nonton juga bisa. Ini udah menstimulasi semua meridian. Jinjit juga bisa. Nggak usah lama-lama, 1 menit setiap hari juga oke. Ya, jadi benar-benar ini gerakannya yang simple, di mana aja, kapan aja bisa. Nggak harus tergantung ada gurunya. Itu aja sih Bu Indri. Ini adalah yang kenapa saya senang dari Yin Yoga. Bisa dilakukan kapan aja. Sangat simple. Dan sepertinya banyak yang happy dan survive hingga akhir, salah satu alasannya karena ini cukup simple dan doable sih. Ya, Bu ya. Banget. Ya. Dan kalau dilakukan sendiri tiap hari rutin akan lebih banyak manfaatnya sih. Oke. Dan bisa kapan aja, bisa sambil nonton TV, seperti yang tadi pijit-pijit kaki, itu kapan aja bisa. Jari tangan ditarik, lagi capek ngetik-ngetik komputer, tarik dulu sebentar. Sangat simpel. Iya, di kolom chat saya bisa baca ini menyenangkan, nggak gobios dan nggak apa ya, nggak terlihat apa ya, menyiksa seperti aliran-aliran yang lain mungkin ya, seperti yang mungkin banyak yang sudah pernah coba di tempat lain, terus banyak yang bilang ini seru banget hari ini, mau kayak gini sering-sering katanya. Nanti kita lihat ya kesediaan waktunya Bu Sandra seperti apa di bulan-bulan mendatang. Sama ada yang titip pertanyaan, Bu Sandra biasanya untuk oil pembukaan sama penutup pakai apa? Kalau aku, karena oil pertama, aku perlu untuk grounding, jadi menenangkan. Dan biasanya oil-oil yang berhubungan dengan grounding, biasa cedarwood, frankincense, yang semuanya lebih earthy. Ya, boleh valor, biasanya itu yang aku pakai. Kadang-kadang cedarwood, ya, itu sih biasanya aku pakai. Kalau penutupan, tergantung waktunya juga Bu Indri. Jadi kalau misalnya siang-siang kita nggak mau terlalu lemes ya, boleh pakai lemon atau citrus fresh atau orange. Tapi kalau kita melakukannya malam yang pengen lebih relax, boleh lavender,